Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أويت التعلم والتعليم لفاد الاستفادة والنفع والانتفاع رجاء مرضات الله ولإعلاء كلمات الله. أنا قارئون وأنتم المستمعون فإن الهدى هدى الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله ومعنى لا إله إلا الله. Adapun makna la ilaha illallah ialah la ma'buda bihaqqin fil wujudi. La ma'buda bihaqqin, tidak ada Tuhan yang disembah bihaqqin dengan hak, secara hak, fil wujudi, di dalam wujudnya, di dalam adanya, illallah, selain Allah. Dalam makna ini, yaitu makna la ma'buda bihaqqin fil wujudi, menafikan Tuhan yang disembah dengan hak dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti al-asnam, berhala-berhala, wasyamsi, dan juga matahari, wal qamari, dan rembulan, dan yang lainnya. Jadi la ma'bud bihaqqin fil wujud ini meniadakan status Tuhan yang disembah dengan hak, dinafikan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan status al-ma'bud bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan hak, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada beberapa makna dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Ma'man minad Dhalalah fi Aqaidid Din wal Millah, juz pertama, karya Hadratul Marhum Al-Maghfurlah Asy-Syaikh Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Sidagiri. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya di antara makna la ilaha illallah adalah la mustahiqqa lil ibadati. La ilaha illallah ay la mustahiqqa lil ibadati illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini menafikan atau meniadakan status berhak untuk disembah. Ya. Status berhak untuk disembah dinafikan atau ditiadakan dari selain Allah, dan menetapkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Apa bedanya antara makna yang pertama dan makna yang kedua? Makna yang pertama, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Sedangkan makna yang kedua, la mustahiqqah lil ibadati illallah. Apa bedanya? Bedanya, kalau makna yang pertama yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak selain Allah. Di sini meninjau pada adanya abid, orang yang menyembah. Karena tidak akan disebut ma'bud yang disembah
kecuali kalau ada abid yang menyembah. Jadi Allah itu disebut ma'bud karena ketika Allah itu ada yang menyembah, baru Allah disebut dengan ma'bud, yang disembah. Sedangkan dalam makna yang kedua, yaitu la mustahiqqah lil ibadati, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, ini tidak meninjau pada adanya abid yang menyembah. Karena ada atau tidak ada abid yang menyembah, Allah itu adalah tetap berstatus berhak untuk disembah. Kemudian makna yang ketiga, makna dari la ilaha illallah yang ketiga adalah la mustaghniyah an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu illallah. La mustaghniyah, tidak ada zat yang maha kaya, tidak ada zat yang tidak butuh, an kulli ma siwahu, kepada selainnya, wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu, dan sedangkan yang lainnya itu butuh kepadanya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu adalah satu-satunya zat yang tidak butuh pada yang lainnya, sedangkan yang lainnya itu butuh kepadanya. Dalam makna ini menetapkan status tidak butuhnya, sifat tidak butuh kepada yang lain, sedangkan yang lain butuh kepadanya. Ini ditetapkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setidaknya ada 3 makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang disembah dengan hak, secara hak, fil wujudi, di dalam adanya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, la mustahiqqa lil ibadati illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah la mustaghniyah an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu illallah, tidak ada yang tidak butuh, tidak ada satu zat pun yang tidak butuh kepada yang lainnya, sedangkan yang lainnya butuh kepadanya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah beberapa makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa fadailuha la tufsah, keutamaan la ilaha illallah itu tidak terhitung. Banyak sekali keutamaan dari la ilaha illallah. Di antaranya adalah man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. La ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah 3 marrat fi yawmihi kanat lahu kaffaratan likulli dhanbin asabahu fi dhalikal yawm. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 3 marrat, 3 kali, mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, fi yaumihi, di dalam harinya, dalam hari itu, kanat lahu kaffaratan likulli dhanbin asabahu, maka la ilaha illallah itu akan menjadi kafarah, menjadi penebus, menjadi penghapus bagi dosa, bagi setiap dosa yang menimpanya, bagi setiap dosa yang dia lakukan di hari itu. Maka ayo sempatkan membaca la ilaha illallah. Ini membaca la ilaha illallah 3 kali saja dalam sehari, ini bisa menjadi penghapus dosa. Apalagi membacanya lebih dari 3 kali. Ada yang mengartikan la ilaha illallah, wa qala ba'dukum, ada sebagian ulama yang berkata, inna kalimat la ilaha illallah, sungguhnya kalimat la ilaha illallah, 12 harfan, ada 12 huruf. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. Lam, la, lam dan alif,
2. Kemudian ilaha, hamzah, lam, ha, 5. Kemudian illallah, illa, hamzah, lam, alif, 8. Kemudian Allah, alif, lam, ha, 12 semuanya. Jadi huruf dalam kalimat la ilaha illallah itu berjumlah 12. Fala jarmah ay fala buddah annahu wajaba biha 12 faridatan. Maka sudah pasti ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah berkewajiban ya, ada 12 kewajiban. Dan dengan mengucapkan la ilaha illallah ada 12 kewajiban. Sittatun zahiratun, 6 kewajiban itu adalah kewajiban zahir, wasittatun batinatun, dan yang 6 kewajiban yang lainnya yang sisanya adalah kewajiban batin. Amma zahirah, adapun kewajiban yang zahir yaitu fattaharatu, yaitu bersuci, wassalatu, salat, wazzakatu, zakat, kemudian wassaumu, puasa, wal hajju, haji, kemudian wal jihadu, jihad, perang. Wa amman batinatu, hadapun kewajiban batin, 6 kewajiban batin yaitu fatawakkul atau fatawakkal, yaitu tawakal. 1, tawakal. Kemudian wattafwidu. Kemudian yang kedua adalah at-tafwid, memasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga was-sabru, sabar, war-ridha. Kemudian yang keempat adalah ridha terhadap semua ketentuan Allah kepada kita, keputusan Allah kepada kita. Kemudian yang kelima adalah was-zuhd, zuhud. Kemudian yang keenam adalah wat-taubat, taubat. Jadi ada yang mengartikan seperti itu, melihat pada kalimat huruf yang jumlah huruf yang ada pada la ilaha illallah. Jumlah huruf yang ada pada la ilaha illallah ada 12. Maka di sini mengandung 12 kewajiban zahir dan batin. 12 kewajiban zahir dan batin. 6 kewajiban zahir dan 6 adalah kewajiban batin. Ini adalah makna dari la ilaha illallah. Sebenarnya kalau akan kita bahas kalimat la ilaha illallah ini bisa panjang sekali, butuhkan berjam-jam kalau perlu. Maka mungkin saya cukupkan hanya sekian saja. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada faslun alamatul bulughi 3. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.